Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai 13. Nah, ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Bilangan. Nah, sebelum kita belajar malam hari ini, yuk mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan, minta hikmat dan wahyunya turun dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Ora basyanda bakara labayana masikiri debi arabasyanda bara. Ori biana masyanda bakara labayana masikara labayana. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Ora basyanda bakara labayana. Ora bayana masyanda bakara labayana. Ora bayana masyanda bakara labayana. Mari kita semua datang sama Tuhan, minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih lagi. Ya Rabasyanda bakara labayana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora basyanda bakara labayana. Haleluya, haleluya. Mari katakan, beriku hati. Hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihi. Memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Yang datang mengurapimu.
seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sembah dia, Yesus, berikan kami hati mengasihimu Tuhan. Oh Yesus, berikan kami hati mengasihimu. Oh segenap hati kami mau mengasihimu. Oh seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir katakan dengan ini, ku menutup sampai akhir mata, kami mau ku tetap tetap setia. setia menanti janjimu. Yes Lord. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
janji kami Tuhan. Uribiana masih, ralabayana masih. Kami kan tetap setia Tuhan. Uribiana masyana ralabayana basara ralabayana. Biarlah ini menjadi janji kami malam hari ini Tuhan. Kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami siapkan hati kami buka hati kami, dan curahkanlah berkat-Mu melalui firman pada malam hari ini. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-36 ini Bapa. Berikan kami semua di rumah-rumah pengurapan-Mu mengalir bagi kami semua malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk belajar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan belajar malam hari ini ya di dalam kitab Bilangan pasal 36. Nah, kitab pasal yang ke-36 ini adalah pasal yang terakhir ya dari kitab Bilangan Bapak Ibu. Nah, kitab Bilangan ini dulu dimulai ya dari kisah di padang gurun ya, padang gurun Sinai di Bilangan pasal 1 ayat 1. Kemudian berakhir di tepi Sungai Yordan yaitu dekat Yeriko di Bilangan 36 ini ya. Nah, Allah itu memimpin bangsa Israel di dalam perjalanannya di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tetapi sayang sekali orang Israel gak banyak karakternya berubah, gak banyak pengenalannya akan Tuhan itu bertambah. Karena apa? Karena mereka merespon yang salah ya. Mereka dengan sungut-sungut dan banyak sekali mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena itu konsekuensinya Allah menunda berkatnya atas orang Israel pada waktu itu. Nah, bahkan ada satu generasi Bapak Ibu ya yang tidak beriman itu harus mati di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Nah, itu sekilas latar belakangnya ya. Nah, di pasal 36 ini Bapak Ibu secara khusus ya, dia akan membicarakan gini, pembagian harta warisan yang dimiliki pusaka dari anak-anak perempuan Zelofehad ya. Nah, dalam tradisi budaya Timur Tengah itu penerimaan warisan itu biasanya kepada anak laki-laki ya. Nah, masalahnya gini, ada salah satu dari kaum suku Manase ya yang tidak memiliki anak laki-laki sama sekali. Sehingga harta warisnya itu jatuh ke tangan anak perempuan. Nah, masalahnya adalah ketika mereka nanti menikah ya, ini jadi masalah. Karena apa? Maka milik pusaka mereka itu akan jatuh kepada suku lain yang kepada siapa mereka menikah. Ya. Sehingga apa? Sehingga pusaka milik suku Manase itu bisa akan berkurang, ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, mari kita baca ya di dalam Bilangan pasal 36 ini dari ayat 1 sampai 13 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan, syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Ayat 1, mendekatlah kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan untuk menjadi milik pusaka Zelofehad saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah satu anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka
perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasuki dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Ya. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelofehad. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewakili milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelofehad. Maka Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noa, anak-anak perempuan Zelofehad, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ya. Jadi di pasal ini Bapak Ibu, ya, ayat 1 sampai 4, ya, kita melihat di sini menceritakan bahwa katanya para pemimpin dari suku dari kaum Bani Gilead bin Makhir dan bin Manasye. Nah, salah satu dari keturunan Yusuf itu mereka datang berbicara kepada Musa. Mereka akan mempertanyakan ya kepada Musa ya pada waktu itu mengenai perintah Tuhan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka Zelofehad kepada anak-anaknya perempuan. Ya. Nah, mereka bertanya seandainya anak-anak perempuan Zelofehad ini kawin dengan salah satu dari anak laki-laki dari suku lain, ya, di antara orang Israel, maka kepemilikan pusaka perempuan itu akan jadi kacau, ya. Karena apa? Dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak mereka dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasuki. Ya, jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada mereka. Maksudnya begitu, ya. Nah, maka apabila tahun Yobel bagi orang Israel, nah milik pusaka ini perempuan ini juga akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasuki dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang mereka. Nah, jadi ini jadi masalah ya. Nah, apa solusinya Bapak Ibu? Ya. Di ayat 5 dan 9 inilah solusi dan inilah jawaban Tuhan ya untuk solusi ini. Nah, Tuhan membenarkan dikatakan tadi ya. Tuhan membenarkan perkataan suku keturunan Yusuf itu. Dan Tuhan memberikan perintah yang mengizinkan mereka untuk boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka. Asal, nah ini syaratnya ya, asal mereka kawin di lingkungan salah satu dari suku ayah mereka. Ya. Sebab kenapa? Milik pusaka orang Israel tidak boleh, ini peraturan dari Tuhan ya. Milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Nah, jadi
dari setiap anak perempuan di antara suku-suku Israel yang telah memiliki warisan pusaka, dia harus kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel itu tetap dia bisa mewarisi milik pusaka nenek moyangnya, ya. Nah, di ayat 10 sampai 12 tadi kita baca, ini respon daripada putri-putri Zelofehad. Ya, dikatakan tadi mereka taat, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, anak-anak perempuan Zelofehad ini mereka yang namanya Mahla, Tirsa, Hogla, dan Milka dan Noah, mereka kawin dengan anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka, ya, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Jadi di sini kita lihat, ya, satu ketaatan, ya, dari putri-putri Zelofehad ini. Nah, ini kitab Bilangan ini ditutup dengan contoh teladan yang baik, yaitu sebuah ketaatan kepada Tuhan, ya, dari putri-putri Zelofehad yang ini tentunya patut, ya, diikuti oleh seluruh bangsa Israel, ya. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita di dalam Bilangan 36 ini? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Ya, yang pertama adalah pentingnya respon iman di dalam ketaatan, mengikuti perintah dan tuntunan Tuhan. Ya, jika itu perintah Tuhan, kita harus taat. Karena saya percaya ketika kita taati, Tuhan itu nggak pernah punya tujuan yang jahat atas kita. Kalau dia perintahkan, kita pasti bisa. Dan ada berkat di balik ketaatan itu, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama, kalau Tuhan memang perintahkan, khususnya di dalam firman-Nya, ya, mari kita taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi kaum yang perempuan, ya, hati-hati jangan menikah dengan laki-laki yang belum percaya Yesus. Kenapa? Karena bisa membawa kita menyimpang dari iman kita kepada Yesus. Ya, ini banyak kasus, ya, kalau kita lihat hari-hari ini, ya, kalau kita menikah dengan orang yang enggak seiman, ya, itu akan jadi masalah, ya, bahkan berpengaruh kepada keselamatan kita, ya. Di Alkitab dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan apa di situ? Ya, dikatakan bahwa perempuan atau istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Jadi kita hati-hati, ya, di dalam kita menikah, khususnya bagi yang perempuan, ya. Jangan sekali-kali kita menikah dengan orang yang belum percaya Tuhan. Karena ini akan membawa kita kepada masalah yang besar, bahkan sampai kekekalan. Ini akan mempengaruhi, ya, keselamatan kita. Nah, biasanya kalau orang yang tidak beriman, khususnya yang laki-laki, ya, mereka akan pakai prinsip, pakai pola pikir, bahkan pakai nilai-nilai dari agama yang mereka anut dulu, ya. Jadi jangan kita sembarangan dengan namanya pernikahan, ya, karena pernikahan itu akan mempengaruhi juga keselamatan kita kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, ya, demikian yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama di rumah masing-masing kita renungkan firman ini, ya. Yang pertama tadi, ayo kita miliki ketaatan kepada perintah Tuhan, ya. Yang kedua, aplikasinya adalah hati-hati jangan kita menikah dengan orang yang belum percaya Kristus, khususnya bagi yang perempuan. Karena laki-laki itu di dalam Alkitab adalah wakil daripada Kristus yang mengasihi jemaatnya. Karena itu malam ini mari kita sama-sama berdoa, ya, di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pembelajaran malam hari ini di dalam kitab Ulangan pasal 36 ayat 1 sampai 13. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan hikmat buat kami, untuk kami mengerti bahwa penting untuk kami taat kepada perintah Tuhan. Secara khusus malam hari ini Bapa,
untuk berbicara pernikahan. Karena pernikahan itu akan mewariskan kasih karunia Allah kepada kami semua, yaitu keselamatan. Karena itu Bapa, bagi kami khususnya yang wanita, perempuan, Tuhan berikanlah ketaatan untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa kami tidak mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Supaya apa? Supaya kami boleh memiliki berkat kasih karunia Allah yang ada di dalam keluarga kami nanti. Karena itu Bapa, berkatilah umat-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kami semua pada malam hari ini. Mungkin ada yang masalah dalam keluarganya malam hari ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau melawat kami semua di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Pulihkanlah setiap keluarga-keluarga malam hari ini Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat kaum perempuan yang mungkin belum menikah. Berikanlah ketaatan untuk mentaati firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa malam hari ini, biarlah berkat damai sejahtera Allah turun atas kami semua malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.